Salam sehat untuk kita semua. Saya ingin mulai dengan sebuah semboyan. Ketika politik memecah belah kita, ketika keyakinan kita memecah belah kita, maka olahraga dan kesenian menyatukan kita kembali. Jadi itu spirit utama dibangun tempat ini. Ini tempat olahraga dan kesenian, tapi lebih dari kesenian, lebih dari olahraga, ini adalah simpul-simpul budaya, tempat warga negara, apapun keyakinannya, apapun perbedaannya, bersatu dalam olahraga dan bersatu dalam kesenian. Saya mengutip hasil riset ya. Ini ada hasil riset yang dimuat di Journal of Cultural Economics. Ini dimuat tahun 2016. Kesimpulannya, nah ini penting ya, kesimpulannya adalah mereka yang secara berkala melakukan olahraga dan mereka yang secara berkala mengunjungi kegiatan seni atau bahkan ikut dalam kesenian, mereka cenderung hidupnya lebih penuh, lebih bermakna, dan lebih bahagia. Ini hasil riset ya, dan sudah diulang berkali-kali, serupa hasilnya bahwa ketika kita menjadikan olahraga bagian dari lifestyle kita, dan menjadikan kunjungan untuk kesenian, apalagi berkesenian, bagian dari habit kita, maka kita cenderung mudah sekali berempati, mudah sekali kita untuk merasakan meaning of life. Ya. Ini riset yang sudah diulang berkali-kali, sama hasilnya. Yang menarik kemudian analisa. Why? Mengapa? Mengapa olahraga itu cenderung membuat kita lebih rileks dan bahagia? Mengapa mengunjungi kesenian itu cenderung membuat kita berempati lebih luas lagi? Ini perdebatan akademik, sudah banyak penjelasannya. Saya ambil satu saja penjelasan dari neuroscience. Ini ilmu mutakhir yang melihat segala hal hubungannya dalam cara kerja otak manusia. Karena itulah yang paling esensial, efek apapun kepada otak manusia. Nah di sini hasilnya cukup menarik karena efek olahraga dan efek kesenian itu memilih jalur yang berbeda mempengaruhi saraf kita. Untuk olahraga, mengapa olahraga itu membuat kita lebih rileks? Karena ternyata ketika kita bergerak, apapun gerakannya itu, apakah itu sepak bola sampai pada sampai biliar, dia melepaskan hormon-hormon di otak kita yang disebut itu the happiness hormone. Hormon kebahagiaan ya. Ini namanya endorfin, dopamin yang membuat kita sampai pada euforia. Jadi teman-teman sekalian, ilmu sudah sampai di sana melihat sendiri dari kegiatan otak manusia. Ketika kita olahraga ternyata itu melahirkan hormon-hormon yang merilekskan pikiran kita. Nah, sementara kesenian, seni, lukisan, tarian, beda lagi efeknya. Ternyata itu, kegiatan itu, dia sampai kepada satu sisi di otak kita yang namanya amigdala. Inilah pusat sensor emosi. Jadi siapapun yang akan lebih sering merenungkan kesenian, maka dia akan memiliki pengalaman emosi yang lebih sensitif kepada empati. Jadi ini sains sudah menunjukkan betapa pentingnya kesenian, betapa pentingnya olahraga. Nah karena itulah ini kami sekeluarga berinisiatif membuat center ini. Ini center tidak hanya untuk olahraga, seperti padel, ada biliar juga, 4 lapang padel, 16 meja biliar.
tapi juga tempat galeri seni, tapi juga kafe, tapi juga banyak ruang-ruang tempat aneka perjumpaan. Ini padel ini, jika teman-teman membaca literaturnya, ini salah satu keajaiban di dunia olahraga. Di Indonesia ini cepat sekali tumbuhnya itu. Sekarang bahkan di Spanyol dia sudah menjadi olahraga paling populer nomor 2 di Spanyol setelah sepak bola. Padahal ini baru dikenal tahun 70-an, sudah sedemikian hebatnya. Nah, saya membandingkannya, Spanyol itu populasinya 50 juta. Dia sudah punya 20.000 lapangan padel. Nah, Indonesia 5 kali lipat jumlahnya dari Spanyol, 250 juta jiwa, tapi kita baru punya kurang dari 1.000 lapangan padel. Nah, dengan data ini saja kita tahu bahwa di Indonesia pun sangat mungkin padel ini menjadi olahraga nomor 2 paling populer setelah sepak bola, tapi kita baru punya 1.000, artinya ribuan padel lagi sangat mungkin berdiri. Ribuan padel lagi sangat mungkin dibuat dan itu akan menguntungkan. Orang mencoba meriset apa di balik padel ini yang membuat dia begitu populer dan cepat sekali menyebarnya itu. Nah, ternyata padel berbeda dengan olahraga lainnya, dia punya 3 hal yang membuatnya khusus. Pertama, seperti olahraga lain memang dia membuat kita lebih rileks, fun, mudah memainkannya. Tapi kedua juga, ini fenomena yang baru, padel pun menjadi area sosial. Jadi orang main padel sekarang ini tidak hanya olahraga, padel pun sudah jadi bagian dari lobby. Bagian dari orang-orang untuk saling bertemu dalam rangka networking yang lebih luas. Dulu kita punya golf, sekarang padel menjadi bagian tambahan dari golf. Nah, ketiga yang juga istimewa, padel ini ternyata minta ampun menggiurkannya secara bisnis. Awalnya saya hanya membaca saja, tapi setelah membuka ini mengalaminya juga. Jadi saya dengar dari teman-teman di sini, padel ini kalau hari Sabtu Minggu dari jam 6 pagi sampai jam 12 malam, 18 jam, 4 lapangannya penuh itu. Itu dahsyat sekali. Secara bisnis kita hitung ROI-nya itu, Return of Investment, dalam waktu setahun dan 2 tahun sudah kembali itu modalnya itu. Jadi tepuk tangan kita nih buat teman-teman di sini yang kuat sekali inovasinya. Tapi bedanya kita buat padel di sini tidak hanya sebagai tempat olahraga. Kami di sini mengemasnya padel sebagai simpul budaya yang lebih luas ya. Tadi teman koordinator dari KONI Tangerang, ini teman dari koordinator Tangerang ini berkata kepada saya, Pak Denny, ini padel di sini beda dengan yang lain karena ada galeri seninya itu. Ada KONI pusat juga di sini. Oh, terima kasih banyak hadirannya ya. Ada tempat seni di sini, ini dirancang tidak kebetulan, tapi memang begitulah karena tadi kita ingin ini menjadi salah satu simpul budaya bagi masyarakat sekitarnya. Karena kita ingin sekali kota-kota yang ada di Indonesia ini semakin banyak membuat simpul-simpul budaya, tempat publik berjumpa di sini, apapun keyakinannya, apapun agamanya, karena kota tidak hanya kumpulan aspal dan beton, tapi juga ada jiwa di sana. Karena itu pula makanya penting untuk membangun kesenian di sana, untuk juga penting menyediakan ruang-ruang perjumpaan di sana. Sekali lagi saya dan keluarga mengucapkan terima kasih banyak atas kehadiran para sahabat di sini, teman-teman sekalian di sini, dan kita bawa pulang gagasan itu, bahwa ini kita mensyukuri tidak hanya lapangan padel, tidak hanya lapangan biliar atau galeri seni, tapi mensyukuri sebuah ikhtiar ingin membangun sebuah simpul budaya di mana kita memperluas warga kota
apapun keyakinannya, apapun agamanya, apapun politiknya, berjumpa dan disatukan oleh olahraga dan kesenian. Semoga tempat ini memberi berkah bagi yang bekerja di sini. Amin. Bagi yang datang ke sini, juga bagi ownernya juga. Dan juga ini mimpi kita, tidak hanya oleh saya, oleh siapapun. Pusat-pusat budaya seperti ini, simpul-simpul masyarakat seperti ini memang bagus sekali jika dia diperluas. Karena itu jika rezeki datang kembali, kita membuatnya meluas mulai dari Tangerang ini dan ujungnya nanti ke seluruh provinsi dari Aceh sampai Papua. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.